kegelisahan yang kita alami selama ini, banyak kejanggalan di lapangan, terjadi pembunuhan, perampokan, pencurian, miras. Ini kan menyebabkan situasi yang tidak menyenangkan menyangkut masalah perekonomian. Misalnya minuman keras, terjadinya penikaman, karena ini kebebasan membawa barang tajam. Ini yang perlu di persepsi yang sama bicarakan bersama Pak Kapolres. Kami menyampaikan bahwa aspirasi dari Nusantara ini, kalau boleh ya mungkin sekabupaten atau seprovinsi, kita akan memberikan masukan untuk memberikan semacam penyampaian ke pusat agar bisa memberikan tanggapan jawaban dari sini. Jangan keamanan dan sebagainya ini tidak ada realisasi dari pusat. Bahkan kejadian di mana-mana ini sering kita lihat bahwa sebagaimana dari banyaknya masukan yang kita terima, karena kami ini yang hadir Kapolres adalah orang-orang tua dari berbagai macam paguyuban dan kerukunan yang tergabung di dalam forum komunikasi dan paguyuban Nusantara. Ingin saya sampaikan kepada Pak Kapolres bahwa beberapa tahun yang lalu ada aturan di Jaya ini yang tidak membenarkan kepada seluruh warga untuk membawa senjata tajam atau sejenisnya di dalam kota. Saya minta kepada Bapak Kapolres supaya aturan ini kembali diterapkan dan ditingkatkan, karena selama ini kami melihat bahwa hal ini seolah-olah sudah terlupakan. Hampir di mana-mana kita melihat masyarakat seenaknya saja membawa senjata tajam, bawa barang. Dan perlu diketahui Pak, bahwa apabila memegang senjata tajam ini, nyali dia semakin besar, sehingga untuk berbuat yang sebenarnya itu tidak saja mereka lakukan. Itu salah satu poin yang kami harapkan Pak kepada Bapak Kapolres dan Pak Wakil Kapolres, supaya kira-kira aturan ini. Saya hormati Bapak Kapolres, hormati Bapak Warga serta jajaran, Bapak Paguyuban sementara yang saya hormati dan sama kita berbagi pada siang hari ini, karena kita masih bisa diberi kesempatan kita duduk di sana. Saya tidak menyikapi beberapa hal Pak, menyampaikan amanah kepada saya. Kebetulan nama saya Pak tadi saya perkenalkan Haji Amin, saya sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara. Saya referensikan dari amanah dari warga saya, dari termasuk ketua KMP dari Kendari, Sulawesi Tenggara, yang mana beberapa kejadian Pak, warga saya juga di Pertikele kemarin ditikam sampai sekarang dirujuk di rumah sakit di Jayapura, kemudian perampokan, kemudian kekerasan, penikaman, dan yang tadi sudah disinggung, semua akar permasalahan itu dari minuman dan membawa alat tajam. Untuk diketahui Pak, saya punya warga kemarin itu di DAI dan di DAI, sebagai referensi saja ini ada 69 rumah pokok yang terbakar habis. Kemudian kejadian beberapa hari lalu juga di Pegunungan Bintan ada 3 orang, dan berjumlah semua yang dibunuh yang tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa sudah 7 orang Pak, dibantai yang betul-betul dan secara sadis dan tidak manusiawi. Dan tidak menutup kemungkinan juga akan bisa terjadi di wilayah kita ini, dan mudah-mudahan selama ini kita dibandingkan dengan daerah-daerah lain tadi masih terkendali, walaupun kita di sini pencurian, kekerasan, penjamretan luar biasa, tapi dibanding dengan daerah-daerah lain sekarang Pak, di DAI dan di dua daerah itu sudah ekonominya sudah lumpuh total. Dan sehingga kami dari beberapa paguyuban ini Nusantara ini, kami mohon kepada Bapak Kapolres dan jajaran untuk semua agar pelaku-pelaku tindak kriminal, penjamretan dan pembunuhan secara sadis dan tidak manusiawi ini agar bisa ditindak dan bisa diungkap
supaya ada efek jerak bagi siapa berbuat, siapa yang berbuat salah, maka itu ada ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian ini saya ada rekan saya dari provinsi, dari Jayapura, warga saya juga dari Sulawesi Tenggara. Itulah beliau datang sini, hadir sini, dan tadi meminta juga untuk mau beri sedikit ada tambahan atau masukan. Saya mohon maaf ini Pak, nanti saya persilakan dulu sekalian nanti dijawab Pak Kapolres dan Pak Ketua Pak Sekretariat. Terima kasih. Mungkin ini saya langsung dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kapolres dan Pak Wakapolres, yang kami hormati Bapak-bapak ketua-ketua paguyuban yang ada di Kabupaten Jaya Wamena, dan yang kami hormati pula Ketua Paguyuban Nusantara. Perkenalkan, nama saya Albar Yusuf, SHMA. Kegiatan sehari-hari saya profesi sebagai advokat, pengacara, dan kebetulan hari ini saya sudah 2-3 hari di sini sedang ada menjalankan tugas sidang di pengadilan negeri. Ya, selama menangani perkara di Wamena, yang saya dengarkan dan yang saya temukan dari berbagai macam keluhan, yang perlu di telinga saya ini hanya keluhan keresahan. Hanya keluhan keresahan terkait masalah keamanan, ketidaknyamanan warga tinggal di Kota Wamena. Dan berat juga untuk mereka mengambil keputusan meninggalkan kota ini, karena sudah ada yang dari kecil, lahir kecil sampai tua di sini. Keresahan-keresahan salah satu yang mereka sampaikan ketika keluar dari rumah ke tempat kerja mereka, ke tempat dagang mereka, ini selalu mereka mendapatkan ancaman-ancaman. Ini yang harus menjadi perhatian penting. Yang kedua, yang terjadi, apa yang menjadi keresahan itu terjadi di depan mata saya. Baru kemarin, hari Rabu kemarin, ini terjadi di sekitar jam 11 siang. 2 orang datang menyamari saya, meminta uang 200.000. Nah, cara-cara meminta ini sudah menunjukkan ancaman kepada saya. Ini kejadian dalam diri saya. Harus saya memberikan 200.000. Dan aroma alkohol itu sudah menusuk. Ini sudah mengkonsumsi minuman keras dulu, baru dia keluar. Ini terkesan bahwa kejadian-kejadian ini semacam teror kepada warga paguyuban. Kita berbicara paguyuban ini tanpa pengecualian suku ya. Mohon maaf, Bapak Kapolres, Bapak Wakapolres juga termasuk bagian daripada paguyuban ini, karena kita berbicara suku di dalamnya. Untuk itu saya mewakili warga, khususnya Sulawesi Tenggara dan umumnya warga paguyuban Nusantara yang ada di Wamena. Karena saya di dalam paguyuban Sulawesi Tenggara ini saya bidang hukumnya untuk di provinsi dan sekaligus juga di Wamena ini. Nah, tindakan-tindakan ini yang selalu didampakkan di depan umum, inilah keresahan-keresahan yang selama ini resahkan, yang selalu mereka sampaikan kepada saya.